Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama aku Tania Syafiarani, serta anggota kelompok lainnya yaitu Nabila Oktavia, Sheryl Caroline Langitan, dan Siti Dinar. Kami dari kelompok 6 kelas 10 MPLB SMK Negeri 6 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan sebuah materi mengenai supply chain atau rantai pasok. Pada materi pertama ini, ada pengertian supply chain secara umum. Apa sih itu supply chain? Supply chain atau rantai pasok adalah serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku atau produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Selanjutnya, ada pengertian supply chain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rantai pasok adalah semua produsen atau penghasil barang dan pemasok atau orang atau perusahaan yang menyediakan barang dalam proses manufaktur. Selanjutnya, pengertian supply chain menurut Investopedia. Dikutip dari Investopedia, supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir atau konsumen. Lalu, ada pengertian supply chain menurut Pujawan dan Mahendrawati. Rantai pasok adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan mengantar suatu produk ke tangan pemakai akhir. Pemakai akhir ini merupakan konsumen. Selanjutnya yaitu proses rantai pasok. Proses dalam sistem rantai pasok ini adalah menciptakan dan menyampaikan produk dan layanan atau product and service kepada konsumen yang terdiri atas perencanaan, demand, dan supply atau plan. Yang kedua, sumber input atau source, yaitu bahan mentah dari supplier. Ketiga, transformasi bahan mentah menjadi produk jadi atau make, yang berarti proses produksi atau manufaktur. 4. Transportasi. Yang kelima, distribusi. 6. Pergudangan atau delivery atau proses pengiriman. 7. Sistem informasi dan pembayaran barang. 8. Konsumsi barang oleh konsumen. 9. Pembayaran oleh konsumen. 10. Layanan pengembalian produk barang atau return. 11. Proses aliran pembayaran dari konsumen akhir ke produsen. Lalu di sini ada konsep plan, source, make, deliver, return dalam rantai pasok. Yang pertama ini ada plan, yaitu proses menyeimbangkan permintaan atau demand dan jumlah pasokan atau supply. Yang kedua ada source, yaitu proses mengadakan atau membeli barang atau jasa untuk memenuhi demand atau permintaan. Yang ketiga ada make atau proses transformasi bahan mentah menjadi produk jadi untuk memenuhi demand. Yang keempat ada deliver, proses penyediaan dan distribusi barang untuk memenuhi demand. Yang terakhir ada return, proses pengembalian barang karena recycle, reject, reuse, dan recall. Adapun kegiatan semua perusahaan dalam satu sistem supply chain sebagai berikut. Yang pertama ada supplier bahan mentah akan dialirkan ke pabrik proses produksi atau manufaktur. Setelah proses produksi akan didistributor oleh agen. Lalu setelah didistribusikan, aliran barang akan ke titik penjualan retailer. Lalu barang tersebut akan dibeli oleh konsumen. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, rantai pasok atau supply chain adalah serangkaian proses bisnis di dalam perusahaan dan mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang telah aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!